Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyawati Putri Pratiwi, NPM 190401040010 dari kelas PPKN 2019 yang diampu oleh Pak Ludovicus Bomanwadu. Jadi, video ini bertujuan untuk melengkapi tugas di mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan. Berhubung dengan adanya COVID-19 ini, maka perkuliahan dilakukan secara daring atau online. Dan tugas kali ini yang saya kerjakan adalah mereview materi yang telah diberikan oleh Pak Ludovicus Boman pada pertemuan 1 sampai ke 6. Materi yang saya pilih di review ada 3 topik. Yang pertama, Yunani kuno kewarganegaraan polis. Yang kedua, kewarganegaraan Spartan. Dan yang ketiga, pendapat Aristoteles tentang kewarganegaraan. Langsung aja ya ke pembahasan di topik yang pertama, yaitu Yunani kuno kewarganegaraan polis. Ada kesepakatan yang lebih luas bahwa contoh nyata kewarganegaraan pertama dimulai di Yunani kuno. Dan sementara ada hubungan dalam masyarakat sebelum itu muncul dalam bentuk yang mudah terlihat di negara kota Yunani yang mulai memenuhi pantai Laut Aegea, Laut Hitam, Laut Adriatik, dan tempat lainnya sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Perbedaan zaman modern kadang-kadang disebut perbedaan persetujuan versus perbedaan keturunan, yaitu kewarganegaraan berdasarkan pilihan versus kewarganegaraan hak kesulungan. Telah ditelusuri kembali ke Yunani kuno, dan para pemikir telah menyarankan bahwa cita-cita kewarganegaraan modern pertama kali diartikulasikan oleh orang Athena dan Romawi kuno. Meskipun ia menyarankan bahwa transmisi rasa kewarganegaraan selama 2 milenium pada dasarnya adalah mitos yang menyelimuti peradaban barat. Seorang penulis berpendapat bahwa meskipun Tiongkok memiliki sejarah panjang, tidak pernah ada entitas politik di Tiongkok yang mirip dengan polis Yunani. Sebelum zaman Yunani, seseorang umumnya terhubung dengan suku atau kelompok kerabat seperti keluarga besar, tetapi kewarganegaraan menambahkan lapisan pada ikatan ini, ikatan non-kerabatan antara orang tersebut dan negara. Sejarawan Geoffrey Hosking dalam kursus kuliahnya di Modern Scholar 2005 menyarankan bahwa kewarganegaraan di Yunani kuno muncul dari apresiasi akan pentingnya kebebasan. Lanjut topik yang kedua ya. Topik yang kedua adalah kewarganegaraan Sparta. Beberapa pemikir berpendapat bahwa Sparta kuno bukan Athena, adalah pencetus konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan Spartan didasarkan pada prinsip kesetaraan di antara elit militer yang berkuasa yang disebut Spartiates. Mereka adalah warga negara Spartan penuh, pria yang lulus dari program pelatihan militer yang ketat dan pada usia 30 menerima jatah tanah yang disebut kleros. Meskipun mereka harus tetap membayar iuran untuk membayar makanan dan minuman sebagai diperlukan untuk mempertahankan kewarganegaraan. Dalam pendekatan Spartan untuk perang Palan, kebajikan, keberanian, dan kesetiaan secara khusus ditekankan relatif terhadap negara-negara kota Yunani lainnya. Setiap warga Spartan memiliki setidaknya sebagian tanah umum yang cukup untuk menyediakan makanan bagi satu keluarga, meskipun ukuran petak tersebut bervariasi. Warga Sparta mengandalkan tenaga budak yang ditangkap yang disebut helots untuk melakukan pekerjaan sehari-hari yang membosankan di pertanian dan pemeliharaan. Sementara orang-orang Sparta menjalani resimen militer atau wajib militer yang ketat. Dan dalam arti kerja helot itulah yang memungkinkan Sparta untuk terlibat dalam pelatihan militer dan kewarganegaraan yang ekstensif. Kewarganegaraan dipandang tidak sesuai dengan tenaga kerja manual. Warga makan bersama dalam kekacauan komunal. Mereka diberi makan dengan hemat, sangat disiplin, dan terus berlatih melalui permainan bela diri dan latihan komunal.
Menurut Hosking, sebagai pemuda, mereka bertugas di militer, berpartisipasi dalam pemerintahan ketika laki-laki semakin tua, dipandang sebagai tindakan yang baik. Diperlukan partisipasi, kegagalan untuk tampil bisa mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan. Tetapi filsuf Aristoteles memandang model kewarganegaraan Spartan sebagai artifisial dan tegang. Menurut satu catatan sementara Sparta diharapkan untuk belajar musik dan puisi. Studi yang serius tidak dianjurkan. Budaya Sparta kuno menghargai latihan fisik, seringkali dalam keadaan telanjang, dengan pelatihan untuk pria muda yang digambarkan sebagai sangat garang. Jadi bisa dikatakan bahwa konsep kewarganegaraan Sparta, laki-laki diberikan kesempatan untuk mengejar pendidikan di bidang apapun yang mereka inginkan, baik itu seni maupun sains. Lanjut ke pembahasan topik yang ketiga yaitu pendapat Aristoteles tentang kewarganegaraan. Aristoteles tidak menyukai pendekatan berorientasi konsep Sparta. Dia merasa sistem alokasi tanah Sparta serta makanan komunal mengarah di dunia di mana kaya dan miskin terpolarisasi. Dia mengenali perbedaan pola kewarganegaraan berdasarkan usia. Yang muda adalah warga negara terbelakang, sedangkan orang tua adalah warga negara yang diawasi. Dan dia mencatat bahwa sulit untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan status kewarganegaraan beberapa orang, seperti warga negara asing yang masih memiliki akses ke pengadilan atau warga negara yang kehilangan hak kewarganegaraan mereka. Namun, konsep kewarganegaraan Aristoteles adalah bahwa peran yang dijamin secara hukum dalam menciptakan dan menjalankan pemerintahan ini mencerminkan pembagian kerja yang dia yakini sebagai hal yang baik. Kewarganegaraan dalam pandangannya adalah peran pemerintah dalam masyarakat dengan warga negara yang menguasai non-negara. Pada saat yang sama, tidak mungkin ada penghalang permanen antara penguasa dan yang dikuasai. Menurut konsepsi Aristoteles, dan jika ada penghalang seperti itu, kewarganegaraan tidak mungkin ada. Pengertian Aristoteles tentang kewarganegaraan bergantung pada pemisahan yang ketat antara publik dan private, polis dan oikos, orang lain, dan tindakan dari benda-benda yang memungkinkan orang untuk berinteraksi secara politik dengan sederajat. Dalam pandangan Aristoteles, manusia adalah hewan politik atau zoon politikon. Orang-orang yang terisolasi tidak benar-benar bebas. Dalam pandangannya, binatang adalah seperti binatang tanpa pengendalian diri atau hawa nafsu dan tidak dapat berkoordinasi dengan binatang lain. Karena itu, tidak dapat menjadi warga negara, dan seseorang dewa begitu kuat dan abadi sehingga dia tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam konsepsi Aristoteles, kewarganegaraan umumnya dimungkinkan di negara kota kecil karena diperlukan partisipasi langsung dalam urusan publik dengan orang-orang yang mengetahui karakter satu sama lain. Yang penting menurut penafsiran pojok tentang Aristoteles adalah bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk mengambil bagian dalam diskusi politik jika mereka memilih untuk melakukannya. Dan kewarganegaraan bukan hanya sarana untuk menjadi bebas, tetapi kebebasan itu sendiri pelarian yang berharga dari dunia rumah oikos ke dunia politik polis. Ini berarti berbagai aktif dalam kehidupan sipil yang berarti bahwa semua pria memerintah dan diperintah sebagai alternatif. Dan warga negara adalah mereka yang berbagi dalam jabatan musyawarah dan peradilan. Dan dalam pengertian itu mencapai status kewarganegaraan. Apa yang dilakukan warga negara seharusnya tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga kepentingan semua orang Dengan kita mempelajari materi yang telah diberikan oleh Pak Ludovicus Bomanwadu, kita semakin tahu tentang munculnya kewarganegaraan pada zaman dahulu dan beberapa pendapat para ahli tentang kewarganegaraan. Meskipun tidak bisa kuliah tatap muka langsung. Sekian review dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.